Kalau menurut Mas Jaja, anak dan istri meninggal itu karena apa? Saya positif gitu kan, mungkin ini sudah waktunya anak saya dijemput. Tapi selang berapa bulan ternyata istri saya dijemput. Ditambah lagi saya kagetnya di punggungnya itu ada biru itu kan. Ini benturan dari mana? Di situ sampainya akhirnya saya sadar ternyata inilah akibat dari permainan pesugihan. Dari kejauhan tuh saya melihat seekor ular. Ternyata ular itu ngelilingin saya. Di makam itu ngelilingin, di situ panjangnya kurang lebih ada 3 meter, Mak. Besarnya itu sepaha saya. Yang di benak saya itu cuma hanya dendam, saya harus berhasil kan gitu. Nah setelah itu baru tuh bayangan gede banget tuh di depan saya. Hitam, tadinya yang kertas kosong itu ada tulisan, Mak. 1,584006 kali, berarti 1.584.000.000. Sampai saat ini penyesalannya masih? Masih. Ada pernah mimpi nggak Mas Jaja? Sering. Apa mimpinya? Mimpinya saya selalu didatengin anak istri saya. Pesen Pak? Bisa, Pak. Oh Ya, siap. dibungkus aja ya. Ya, isinya campur, Pak. Dipisah aja. Sambal sama itunya dipisah ya. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Pada perjalanan malam yang sunyi kali ini, Debus kembali melaju dengan gagah berani, mendatangi Mas Jaja dengan membawa sebuah kisah yang penuh misteri. Akibat tumpukan utang yang membuat langkah goyah, yang terus membengkak hingga membuat hilang arah. Harapan tiba dari sosok yang tak lama jumpa, dari kawan lama yang menawarkan ritual gila. Jaja. Mbak Bila, Iya, gimana apa kabar Mas Jaja? Alhamdulillah baik. Lagi beli bakso nih ya Mas ya? Iya ini buat ya lumayan lah buat ganjil perut. Jadi Mas Jaja punya kisah mistis apa nih yang pengen diceritain ke Mang Ei? Saya punya dendam sama abang saya, terus sama tetangga saya, karena saya juga tanya banyak, sehingga saya mau menjalankan ritual pesugihan. Gitu ya Mas ya. Tapi Iya. sebenarnya Mas Jaja dijanjiin apa sih? Dijanjinya kekayaan. Pada akhirnya korbannya ya anak, istri, dan kawan-kawan saya juga. Disitulah saya pengen sekali ketemu dengan Mang E. Jadi saya pengen mencurahkan lah istilahnya unek-unek saya sama Mang E. Kalau gitu langsung aja yuk ceritain sama Mang Ei di studio. Boleh. Yuk. Siap. Jalan pesugihan menjadi tawaran yang menggiurkan demi mendapat harta dan uang secara instan. Di hadapan makam keramat, ia akhirnya bertapa, memanggil sosok tinggi tanpa mengucap kata. Namun syarat penukaran harta sangatlah tak biasa, karena meminta anak dan istri menjadi bayarannya. Praktik hitam pesugihan yang menipu manusia telah menyisakan penyesalan bagi hidup Mas Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, keserakahan selalu datang dengan janji yang terlihat indah, namun pada akhirnya hanya meninggalkan luka yang sulit berpindah. Oke, itu kata-kata yang paling cocok untuk hari ini nih, untuk kisah hari ini. Kisahnya milik Mas Jaja. Ya. Apa kabar Mas Jaja? Baik, alhamdulillah. Mas Jaja sehat ya? Sehat selalu. Kisah tahun 2011. Ya.
pengalaman sendiri nih. Pengalaman sendiri. Ini pengalaman kalau saya lihat sih pahit ya. Paling pahit. Sampai kehilangan 2 anggota Dua keluarga, anggota keluarga. anak dan istri ya. Jadi Mas Jaja ini sobat pernah mencoba melakukan pesugihan, tapi akhirnya keluarganya yang direnggut ya. Ya, betul. Cerita pesugihan biasanya yang melakukan itu malu menceritakan kepada orang lain ya, Iya. Mas Jaja. Tapi kok Mas ini berani tanpa pakai masker menceritakan ini ke semua, ke orang umum gitu. Kenapa bisa gitu? Karena ini sebagai contoh saja. Kalau bisa jangan melakukan ritual pesugihan. Kenapa saya berani ini? Karena pengalaman saya sudah menimpa pada keluarga saya sendiri. Saya berani melakukan seperti ini karena saya untuk mengingatkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia, janganlah melakukan ritual seperti itu. Iya. Jadi kalau tetangga lihat nanti nonton gimana nih? Gak apa-apa Nggak apa-apa, saya udah siap. untuk mengabarkan kebaikan ya. Ya, demi kebaikan saya sampai kapanpun siap, Pak. Luar biasa, salut saya. Hormat saya dari tim Malam Mencekam buat Ya, Mas siap. Jaja. Baik, Mas Jaja kegiatannya apa ini? Saya jualan keliling. Sekarang ini Ya, sekarang ini masih jualan keliling siomay. jualan somai. Jualan jomay, siomay batagor. Mantap tuh, dorong. Dorong, ikut orang, Gerobaknya didorong. didorong. Keliling kemana aja tuh? Keliling kota. Keliling kota. Laris ya? Ya, alhamdulillah ada aja rezekinya. Selalu habis ya? Insya Allah. Amin, mudah-mudahan tambah rame. Amin, amin. Cepet habis tiap harinya ya. Amin. Oke sobat yang ada di mana-mana, supporter Malam Mencekam, terima kasih ya. Yang ada di luar negeri, yang ada di Korea mungkin, Malaysia, Taiwan, Singapura, Hong Kong dan lain-lain. Mudah-mudahan selalu sehat dan yang di tanah air juga sehat selalu ya. Baik, Malam Mencekam Semakin malam semakin mencekam. untuk sobat, ini dia Mas Jaja. Gini Mae, dari tahun 2009 itu saya sudah posisi jualan keliling di Jakarta. Saya sebagai penjual dagang bakso, saya ikut orang. Saya sudah punya anak, istri. Nah, tahun 2011 saya putuskan untuk membawa istri saya ke Jakarta biar kita sama-sama. Karena saya tahu kondisi anak saya itu lagi sakit-sakitan. Akhirnya saya lebih memilih kumpul sama keluarga, sama anak dan istri Mae. Di situ saya tetap masih fokus jualan. Saya ngontrak di suatu kontrakan kurang lebih saya per bulan bayar 500.000. Nah 500.000 saya tetap bisa berjalan lancar. Karena anak saya sakit, saya kan butuh kebutuhan. Anak saya selalu berobat rutin karena penyakitnya kan flek. Waktu itu belum ada BPJS kan ya? Belum ada. Jadi saya tetap pengeluaran terus. Setiap minggu saya harus berobat anak saya karena flek. Kata dokter ini jangan sampai telat gitu karena flek. Saya akhirnya berusaha mati-matian dari pagi sampai malam saya jualan, yang penting bisa menghidupi keluarga dan istri. Singkat ceritanya saya tuh sudah berjalan kurang lebih 6 bulan di Jakarta. Saya tuh melihat kawan saya sama-sama satu profesi, tapi dia sebagai pedagang ketoprak. Di situ saya ngobrol sama kawan saya, Mae. Saya ngobrol sama kawan saya tanya-tanya, Pak itu jualan punya sendiri atau punya orang? Saya tanya kan itu, punya sendiri lah ngapain kan itu, ikut orang. Toh hasilnya juga nggak seberapa. Kalau bisa abang carilah modal kan gitu. Saya dikasih masukan tuh sama kawan saya.
sama-sama satu profesi dagang, karena cuma dia jualan beda profesi kan gitu. Cuma dia punya usaha sendiri, kalau saya kan ikut orang. Di situ saya diam merenung kan gitu. Saya merenung, saya akhirnya begitu selesai saya jualan, saya setor sama bos. Saya malam saya cerita sama istri saya. Saya udah ngobrol-ngobrol, saya ngomong sama istri saya, "Pun, kayaknya enak kalau kita jualan sendiri. Jadi hasilnya itu nggak dibagi dua." Istri saya bilang, "Ya terus gimana Pak, kalau Bapak punya duit dari mana?" kan itu. Jadi saya bilang, "Ya gak tau lah, mudah-mudahan nanti Allah akan ngasih jalan." Saya diam tuh saya diam, saya merenung di luar, karena saya kan posisi istri saya juga mungkin capek, anak juga lagi sakit, saya di luar. Terus selang adalah 15 menit saya baru masuk lagi. Saya ngobrol lagi tuh sama istri saya, "Bun, saya mau ngomong kan gitu sama istri saya tuh." "Ya, ngomong apa?" "Enaknya sih kita cari modal aja. Satu buat bayar utang, karena kita kan juga punya utang waktu adik sakit kan gitu. Kita punya utang kan di Bu Haji kan, awal pertama kita lancar, kedua lancar, ketiga ini sekarang udah rezekinya udah mulai berkurang. Jadi utang saya kan otomatis kita yang tadinya 2 juta lancar, jadi sekarang udah 4 juta. 4 juta kita udah berapa bulan nggak bayar, kita harus membayar pokoknya itu kan kurang lebih kan 1 juta. Jadi inti bunganya aja itu 1 juta. Nah, saya tuh pusing Bun, enaknya kita jualan sendiri aja. Nah, itu saya bilang, "Itu uangnya dari mana Pak?" "Cobalah, saya punya saudara, abang saya mau nemuin abang saya di Depok. Kira-kira gimana Bun?" Istri saya diem seketika, terus nggak ada komentar saya tuh. Terus dia balik lagi kan, abang bapak kan istilahnya nggak suka sama bapak tuh. "Kok mau ke sana, nanti sia-sia," kata istri saya tuh. "Nggak lah Bun, kita cobalah." Kan gitu ya, saya masa sih sama adik kandung tega. Jadi saya ngobrol sama istri saya seperti itu. Nah, akhirnya saya mandi tuh, karena waktu itu saya belum mandi. Saya mandi, tiba-tiba istri saya ngebel ibunya sama orang tuanya tanpa sepengetahuan saya. Saya dengerin tuh, bukannya dijawab baik sama ibunya, malah dimaki-maki. Saya dengar, saya sampai sempat marah sih sama istri saya, "Nggak usah, kamu nggak usah telepon orang tuamu. Kan kita juga rumah tangga kan nggak direstuin sama orang tuamu. Udah nggak usah." Ya saya tuh nyoba aja Pak. Ya udah, makanya kan bapak juga mau coba tuh sama abang saya. Kalau Bunda ngizinkan, saya berangkat besok. Akhirnya istri saya mengizinkan. Di suatu malam, di sebuah rumah yang tampak biasa-biasa saja, seorang tamu tak diundang pun datang. Bil, paling nyebelin deh kalau nonton-nonton kayak gini tuh nggak ngerti cuma gara-gara kendala bahasa. Udahlah, ganti aja jadi film bahasa Indonesia. Jangan dulu diganti. Kenapa? Sini deh aku kasih tahu rahasianya. Kenapa aku bisa ngerti bahasa Inggris? Ini nih rahasianya. Aku pakai Duolingo. Gampang banget tahu cara pakainya. Kita bisa belajar langsung dari nol. Terus kamu juga bisa belajar bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Semuanya bakal dijelasin langsung pakai bahasa kamu sendiri. Itu CV-nya kenapa? Kok gitu sih? Kak, kita boleh dikasih tahu juga nggak? Tunggu. Kalian berdua juga berarti penasaran sama Duolingo? Ya udah, sini aja gabung biar kita semua bisa sama-sama ngerti. Nih, lihat, banyak banget kan? Duolingo punya 40 bahasa lebih dari seluruh dunia dan 9 bahasa teratas kayak Inggris, Spanyol,
Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Jepang, Korea, dan juga Mandarin bisa sampai ke level B2 yang udah termasuk level paling mahir. Nih, tinggal pilih belajar bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Lihat tuh, semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi gampang banget diikutin. Latihannya juga berasa kayak lagi main game tahu. Dijawab, langsung dapat feedback, langsung saat itu juga. Jadi kita nggak perlu nunggu orang lain buat ngecek jawaban kamu. Wah, ternyata gampang banget ya. Langsung ketahuan nih kalau aku bener atau salah. Terus diulang-ulang dengan cara yang beda-beda juga. Beneran nempel sih kalau ini mah di kepala. Nah, selain bahasa, ada juga kelas catur. Buat siapa aja yang mau belajar catur dengan cara yang santai. Nih, lihat nih, dipandu langkah demi langkah, dari dasar banget. Oh, jadi ini yang namanya skakmat ya? Sekarang aku ngerti. Wah, aku lagi strike, jangan sampai putus. Aku udah strike 20 hari, pengingatnya bikin aku semangat terus. Yuk belajar bahasa Inggris dan main kelas catur bareng-bareng di Duolingo. Gratis, linknya ada di deskripsi dan juga di kolom komentar yang udah dipin ya. Download sekarang dan belajar hari ini. Berangkatlah saya nemuin abang saya yang di Depok. Saya di situ saya berangkat dari terminal, saya langsung ke tempat lokasi abang saya. Di situ saya pangling lihat keluarga abang saya. Tadinya kan rumahnya kan nggak besar. Saya pernah dulu waktu masih bujangan kan suka pernah main ke sana sekali kali, mobilnya satu, motornya dua. Kok sekarang bertambah? Saya juga tadinya bingung apakah ini rumah abang saya kan gitu. Saya tanya, Pak, ini rumahnya ini? Oh iya betul. Kira-kira ada nggak? Ada. Saya lihat kok ada bel, saya bel pencet. Saya pencet, keluarlah. Saya pikir yang keluar abang saya, nggak taunya pembantunya. Pembantunya tanya, Bapak siapa? Saya saudaranya bos kamu. Saya mau ketemu. Ntar dulu Pak ya, tunggu di luar dulu. Oke, akhirnya pembantunya itu kan masuk. Dia balik lagi tuh pembantunya, Pak, maaf namanya siapa? Jajak, bilang aja dari ini kan itu. Oh iya. Akhirnya saya suruh masuk. Pak silakan duduk. Ya akhirnya saya duduk. Nunggu tuh kurang lebih 15 menit lah. Baru abang saya datang, nongol. Saya diam gini aja, saya nunduk aja. Abang saya nanya, ada apa kamu kesini? Ya saya jawab, saya mau silaturahmi bang. Saya kangen sama abang kan itu. Udahlah paling ujung-ujungnya kamu pinjam duit. Saya udah dipotong kayak gitu. Akhirnya saya dengan berat hati, walaupun sakit, tapi saya coba tegar. Saya tetap merayu abang saya. Jujur bang, saya kan orangnya kan gak pernah bohong sama abang. Emang dulu waktu bujangan saya sempat repotin abang. Tapi ini kan beda, saya udah keluarga bang. Saya punya anak satu. Anak saya sakit-sakitan. Itu anak saya itu kena flek. Jadi karena harus berobat rutin dan saya masih punya sangkutan sama orang, bunga berjalan. Emang utang kamu berapa? Ya utang pokoknya sih 4 juta. Tapi karena kita nggak bayar-bayar kan bunganya kan membengkak bang. Tolonglah bantu saya. Saya juga punya tujuan ke sini tuh, satu untuk membayar utang, kedua untuk modal usaha bang. Nah, karena ini ada tawaran teman saya itu mau jual gerobak bang, tolong bantu saya. Saya ngerengek sama abang saya. Abang saya dengerin aja. Terus saya bilang, tolonglah bang, saya butuh 5 juta aja. Karena saya kan harus membayar bunganya, harus berobat anak saya, harus punya gerobak sendiri. Saya kan usaha sendiri bang. Terus abang saya ngomong, kamu kalau kesini tuh selalu aja masalah uang. Makanya jadi orang tuh yang bener. Akhirnya kan kayak gini belangsak. Harusnya kamu mikir. Kamu tuh mikir coba. Sekarang udah tua kayak gini kamu baru sadar. Coba kayak saya. Pendidikannya bener. Sekolahnya bener. Akhirnya saya diem. Saya tahan aja tuh. Saya kalau lihat abang saya itu nggak mau ngajak berantem tuh. Cuma saya sabar, saya tahan, saya ingat anak istri. Abang saya udah ngomong, udah kamu pulang aja.
Saya tuh nggak disuguhin air. Jangankan air, ditawarin makan aja enggak. Malah balasan seperti itu. Saya diem. Jadi apa nggak bisa bantu. Nggak ada duit. Kamu cari sendiri aja di luar. Gitu. Akhirnya saya pamitan. Karena saya punya etika. Karena itu abang saya tetap salim juga kan. Akhirnya saya pamitan. Yaudah bang, kalau gitu saya pulang. Sakit hati ya? Sakit hati banget. Saya sakit hati banget sama abang saya. Akhirnya saya keluar. Saya tuh diem, nggak terasa saya jalan tuh aturannya saya belok kanan, ini belok kiri. Yang aturannya saya lari ke terminal, ini nyasar. Akhirnya saya baru sadar, astagfirullahaladzim, kenapa saya ada di sini. Akhirnya saya tanya, bang kalau terminal di mana? Oh di sana pak, bapak salah. Pulang ke istri saya, nyampe di istri saya cerita, gimana pak, kira-kira dapat nggak dari apa? Enggak. Saya nggak dapet duit, tapi saya diem. Akhirnya saya berpikir, saya mutusin udah pun gini aja, karena saya punya teman di kampung halaman. Gimana kalau saya mau coba masuk ke sana? Saya mau cari teman saya, teman akrab. Siapa tahu dia bisa bantu. Ya udah terserah. Terus kamu gimana? Di sini nggak apa-apa. Kita masih bisa cari rezeki di sini. Kan gitu, karena istri saya juga suka disuruh orang nyuci apa itu kan, misalnya untuk makan makanan gitu. Akhirnya saya putuskan berangkat juga hari itu juga. Berangkat di kampung halaman. Yang saya temukan pertama itu kawan saya, teman kecil kan gitu. Namanya Pak Yadi. Di situ Pak Yadi saya cari alamatnya, ya ketemu kan gitu. Dia kaget, loh kok kamu ada di sini? Nah anak istrimu gimana? Ya baik-baik saja. Di situ saya diterima sama Pak Yadi itu kan. Saya suruh masuk, saya dipersilahkan, dikopiin, dirokokin kan gitu. Terus saya ngobrol, bang saya minta tolong bisa nggak? Ada apa? Saya pinjam uang lah gitu. Karena saya punya utang, banyak utang saya. Saya juga harus mikirin anak saya berobat. Saya juga harus makanin istri saya kan itu. Tolong pinjemin. Nah, karena profesi Pak Yadi itu kan teman saya itu kan profesinya tukang ojek. Nah, akhirnya saya ngomong sama Pak Yadi paham. Akhirnya udah tenang aja, kamu istirahat dulu. Saya udah makan, saya tidur di rumahnya Pak Yadi. Karena Pak Yadi ngojek, dia keluar. Terus besok paginya saya diomongin lagi. Jadi tujuan kamu sekarang gimana? Ya kalau kamu ada uang ya tolonglah carikan motor. Kan itu saya mau ngojek aja dulu. Kalau saya nggak kerja, anak istri saya mau makan apa? Nanti berobatnya kan gimana? Akhirnya Pak Yadi nyuruh saya, ini saya ada uang, tapi nanti kita cari motor bareng-bareng. Carilah motor sewa. Nah udah dapet gitu, saya bilang kita ngojek bareng. Kata Pak Yadi, kita ngojek. Terus beberapa hari Pak Yadi nggak nongol tuh. Kemana kan itu? Saya tidur tetap di pangkalan. Tapi saya mikir saya ada rezeki, saya TF ke istri saya. Kirim lagi kan gitu. Nah akhirnya tiba-tiba Pak Yadi datang. Sini. Kamu benar punya masalah? Iya. Ayo ke saya. Saya pikir mau dibawa kemana kan gitu. Ya akhirnya saya ikut aja sama Pak Yadi di suatu tempat, kurang lebih perjalanan hampir 3 jam lah. 3 jam di situ ternyata Pak Yadi mungkin sudah ngobrol-ngobrol sama kawan saya, kawannya Pak Yadi sendiri. Saya dikenalin sama temannya Pak Yadi, 3 orang. Saya kenalin Pak Jaja, ini namanya Pak Mul, ini namanya Pak Ade, dan ini namanya Pak Joko. Dan nama ini udah saya samarkan. Saya seperti persilakan duduk, terus saya disuruh minum, istirahat. Terus Pak Mul tanya sama saya, Kang Jaja, katanya Kang Jaja itu lahirnya hari Kamis. Iya betul. Karena Kang Jaja kan pernah ngasih
KTP sama Pak Yadi, kalau Pak Jaja itu lahirnya hari Kamis. Nah saya udah ajukan ke Kuncen, kalau Pak Jaja mau enggak, kalau mau dapat duit biar utang-utangnya lunas. Pak Mul tanya utangnya berapa. Saya bilang utang saya hampir kurang lebih 80 juta. Oke, nanti saya bantu Pak. Kok jadi banyak ya? Ya karena bunga berjalan. Ini gila juga ya, 4 juta jadi 80 juta ya. Selama berapa tahun itu? Itu dari 93 sampai 2011 itu. Dihitung ya, Hitung per bulannya tuh naik terus. nggak bisa bayar pokoknya aja. Nggak bisa. Dari 4 juta tadi Ha-ha, sampai 80 juta. 80 jutaan. Ini rentenir ya. Ya ini jelas rentan kelas kakap. Cuman gitu. Akhirnya Pak Mul diem, tertelepon sama Kuncen. Kata Kuncennya, ini namanya Pak Jaja itu bagus, hari Kamis kembang. Saya berpikir kok kembang kok Kamis. Saya tanya lagi sama Pak Mul, Pak Mul, ini kalau setahu saya tuh kalau di Primbonnya kan kalau Kamis kan angin. Kenapa saya dibilang kembang? Ya nggak tahulah kata Kuncennya. Yang penting kita ikutin aja. Nah berjalan waktu satu malam saya nginep di rumahnya Pak Mul. Pagi jam 10 saya berangkat. Pak Mul ngeluarin mobil, terus saya berangkat berempat. Pak Mul, Pak Adi sama Pak Joko sama saya. Saya langsung dibawa ke tempat Kuncennya. Kurang lebih perjalanan dari rumah Pak Mul itu kurang lebih hampir 2,5 jam. Di situ saya diperkenalkan sama Kuncen. Saya dipersilakan duduk. Terus Pak Kuncen tanya, ini namanya Pak Jaja. Oh iya betul Pak. Silakan duduk dulu lah, santai-santai. Kata Kuncennya, silakan Pak minum dulu. Nah itu Pak Kuncen tanya, Bapak ini KTP-nya benar namanya Pak Jaja Subagja. Iya betul. Bapak lahirnya hari Kamis. Iya betul. Saya tahu cerita dari Pak Mul. Katanya Bapak itu lagi ada masalah keuangan. Ya betul Pak. Terus Bapak itu sudah nekat, sudah bulat. Sudah Pak. Yang penting saya bisa lunas hutang, saya bisa punya modal, dan saya bisa membalas sakit hati saya. Sama siapa? Kuncen tanyakan gitu. Saya bilang sama abang saya. Saya sakit banget Pak. Tapi ini berat loh Pak Jaja. Ini berat banget. Karena ini taruhannya nyawa. Kalau Bapak setuju, nanti ada peraturannya. Siap, saya bilang gitu. Oke, kalau Bapak siap dan sudah yakin, nih ada selembaran, Bapak baca dulu. Kasih tuh surat saya tuh. Di situ ada peraturan-peraturannya. Pesugihan tumbal anak. Yang pertama, yang kedua, tumbal istri. Yang ketiga, tumbal melon. Melon tuh apa, Pak Kuncen? Melon tuh hamil di luar nikah. Terus yang keempat, tumbal musuh. Baru yang kelima, tumbal kontrak umur. Saya tanya lagi, Pak Kuncen, kalau kontrak umur itu gimana? Jadi gini Pak Jaja, kalau Pak Jaja itu mau ambil kontrak umur, Bapak itu ukuran takarannya 70, umur 70 diambil. Di sini nanti Bapak 60 tahun sudah diambil, jadi 10 tahunnya untuk ngabdi. Bapak siap? Akhirnya saya lihat tuh perjanjian itu. Karena tekad saya udah, tujuannya saya memang udah niat. Saya akhirnya milih kontrak umur. Saya lingkarin tuh kontrak umurnya. Dan Kuncennya ngomong, ini Bapak bener ngomong ambil ini, korbankan nyawa Bapak sendiri. Siap. Saya bilang gitu kan. Oke, akhirnya saya suruh tanda tangan. Nah, terus di situ ada jarum. Saya suruh kecusin tuh jempol saya. Saya kecusin, keluarkan darah. Sini saya suruh ditanda tangan itu. Darah saya suruh tempelin. Nah setelah itu
kuncinya ngambil tuh perjanjian. Oke, kalau Pak Jaja sudah siap, nanti malam Bapak ikut saya. Cuma berdua aja, biar nanti teman-teman tinggal sini. Saya suruh istirahat tuh, Mae. Dari jam 2 tuh sampai jam 5 itu saya suruh istirahat. Silakan tidur. Akhirnya jam 8, setengah 9 saya dibawa tuh sama kuncinya. Saya dibawa naik motor, saya di lokasi, terus motor diparkirkan, saya jalan kaki. Ya, perjalanan kalau dari lokasinya Kuncen sama tempat lokasi ritual itu adalah kurang lebih 1 kiloan. Di situ saya naik ke atas berdua sama Kuncennya. Jalan kaki kurang lebih ya naiknya itu adalah 100-200 meteran karena jalannya nanjak. Karena posisi gelap jam 9:30 saya naik ke atas. Di situ saya ada, karena remang-remang saya gelap, saya pakai senter dikasih kan. Terus udah di sini kata kuncinya. Saya sempat tengok-tengok tuh. Di situ kuncinya ngomong, nih Pak Jaja, coba itu kan ada makam tuh yang paling pojok nih sebelah kiri. Itu makam pesugihan anak. Nah, yang sebelahnya itu makam pesugihan istri. Nah, yang sebelahnya lagi yang posisi di tengah itu makam melon, pesugihan melon. Nah, yang sebelah kanannya itu makam pesugihan musuh. Nah, Bapak nanti di sini. Sini makam pesugihan kontrak umur, Pak. Ya udah, saya udah tahu kayak gitu. Kuncen nyiapin tuh, ternyata di situ udah siap semua buat ritualnya tuh. Sudah siap semua. Di situ ada maharaja, di situ ada cerutu, ada keris, ada kembang, macam-macam lah, ada kelapa apa itu. Saya diem. Nah, saya diem aja. Nah, Kuncennya itu bilang, Pak Jaja nanti ini ada lilin kan, tolong nyalain. Nah, nanti di sini ada kertas Pak Jaja. Itu ada kertas, nanti Pak Jaja di atasnya lilin tuh nyala kan, Pak Jaja gini, dan ini rapalannya. Ini bacaannya. Tolong nanti Pak Jaja saya kasih tahu jangan sampai lari. Karena Pak Jaja udah niat. Nanti godaan apapun pokoknya dilawan aja. Jangan membaca kalimat-kalimat berbau Al-Quran. Oke, saya bilang gitu. Siap. Akhirnya kuncinya itu pulang. Saya ditinggal sendirian. Nah, setelah itu saya duduk tuh. Saya nyalain lilin. Nah, terus dupanya itu saya bakar dua-duanya. Terus saya sila. Saya duduk. Saya baca rapalan terus tuh. Dari kuncinya saya tidak boleh merem. Bacanya harus melek. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Akhirnya pada saat waktunya mau menginjak dini hari, itu saya didatengin sosok perempuan. Saya tuh kaget. Apa itu kan? Saya kaget. Tapi saya tetap pegang rapalan itu, saya baca terus. Saya mandang itu rapalan itu sempat saya berhenti. Saya lihat. Saya baca lagi, semakin mendekat tuh perempuan tersebut. Setelah mendekat, saya sempat bengong. Saya pandang tuh perempuan itu. Ternyata wajahnya tuh yang sebelah sini kanan tuh mukanya hancur, yang sebelah sini cantik banget. Saya diem, merinding semua saya. Nah, akhirnya saya tuh diem, tapi saya tetap baca terus. Karena saya ingat, saya harus sukses, saya harus berhasil. Apapun rintangannya saya lawan.
Nah gitu. Akhirnya si perempuan itu emang baunya anyir banget. Baunya tuh saya pandang tuh dari kaki sampai ujung atas itu menyeramkan banget. Wajahnya itu yang dinampakkan tuh yang muka hancurnya. Saya sampai bingung waktu itu. Saya langsung, waduh ini gimana kan gitu. Akhirnya saya tetap baca itu, saya baca saya baca terus. Akhirnya berlalu tuh. Selang mau berapa setengah jam, saya baru datang lagi sosok lagi, nenek-nenek kan itu. Saya merinding semua ini. Bulu kuduk saya keluar. Saya lihat, saya pandang, saya tetap baca terus karena saya yakin ini pasti berhasil. Dalam benak saya sempat merinding, Pak. Terus nggak terasa tuh waktu berjalan, tahu-tahu sudah mendekati pagi. Itu akhirnya Kuncen datang tuh. Saya dijemput sama Kuncen, itu ritual pertama. Akhirnya Kuncen saya ditarik, saya suruh pulang, akhirnya saya suruh istirahat. Setelah saya istirahat, saya sempat ngobrol juga sama kawan-kawan saya, katanya hasilnya gimana. Saya didatengin, terus saya ngobrol-ngobrol sebentar, baru dibawa tuh sekitar jam 8 malam saya dibawa lagi sama Kuncennya. Di situ saya melaksanakan ritual yang kedua. Sama seperti bacaannya yang kayak kemarin, saya dibacain terus dibaca 1 jam aman, 2 jam aman, 3 jam aman. Setelah mendekati jam sekitar kurang lebih jam 1 itu saya tuh didatengin sosok anak perempuan tapi pocongan. Jadi begitu saya pegang kertas itu kan, di sini ada sosok perempuan bayi. Itu saya spontan, saya langsung kaget karena kuncinya bilang jangan bacaan atau apa-apa. Saya kaget, saya gemeter waktu itu kan, karena ini kan anakan pocongannya kan di tangan saya, Mae. Saya gemeter, keringat saya keluar semua. Keringatnya. Saya ini harus gimana kan gitu. Tetap saya baca terus. Akhirnya ini kok si pocongan ini nggak mau pergi kan gitu. Terlalu di sini tangan saya sampai pegel gitu kan. Sampai akhirnya saya pembacaan terus. Akhirnya nggak tahu saya liatin ke depan, tahu-tahu sini udah gak ada. Saya kaget. Kemana kan itu, saya sempat nyari juga kan. Ini kemana nih anakan pocongan itu kan. Nah setelah itu saya tetap baca lagi. Terus saya baca dari kejauhan tuh saya melihat seekor ular besar. Saya sempat diam. Saya berpikirnya gini, waduh ini alamat saya, ini pasti saya mati. Dalam benak saya, ini saya mati nih. Pasti ini ular ini akan makan saya. Tapi ular itu semakin mendekat. Wah ini bahaya, ini pasti mati saya kan itu. Tapi saya tetap baca itu, saya tidak lepas. Baca terus, dari rapalan dari Pak Kuncinya itu saya baca terus. Akhirnya si ular itu semakin dari jauh itu semakin dekat. Ternyata ular itu ngelilingin saya. Di makam itu ngelilingin, di situ panjangnya kurang lebih ada 3 meter, Mak. Besarnya itu sepaha saya. Saya tidak berkedip, saya tetap tatap terus ular itu panjangnya sampai sejauh mana. Dan saya sempat pembacaan itu, baca rapal itu, saya sempat lihat tuh ular itu larinya kemana, jangan-jangan melilit saya. Di situ saya gemeter. Saya di situ ada rasa ketakutan karena ularnya gede banget. Nah setelah di depan makam itu, ular itu cuma diem gini aja. Saya tetap baca terus, saya pandang itu ular itu. Saya sampai ibaratnya punya pemikiran lari enggak. Saya enggak mau.
Akhirnya saya fokuskan, saya niatin. Jadi yang di benak saya itu cuma hanya dendam, saya harus berhasil kan gitu. Akhirnya ujian itu saya lewatin tuh. Singkat ceritanya tuh waktu berjalan tuh Mae. Tahu-tahu udah mau mendekati pagi. Saya dijemput lagi tuh sama kuncinya. Ditanyakan, tadi godanya apa aja? Ini. Ya sudah. Bagus kamu gak lari. Kan gitu. Dibawa pulang lagi tuh saya, suruh istirahat lagi. Malam yang ketiga itu saya dibawa lagi gitu, saya dibawa lagi, ritual lagi seperti biasa. Saya bacanya sama bacanya. Terus ritual, kata Pak Kuncinya bilang, terakhir nih ya, ini titik terakhir. Kalau nanti Bapak dapat ujiannya yang lebih berat, ya tolong jangan lari. Ini ujiannya lebih berat lagi. Yang penting kamu jangan lari, fokus bacaan ini ya. Di situ saya akhirnya terus membaca biasa. Kuncinya saya ditinggalin lagi, saya sendirian. Dari jam 10 nggak terasa 11, 12 sampai kurang lebih jam 2 itu baru ada angin besar. Wah, angin besar, saya tuh menggigil, dingin tapi saya pegang. Itu saya menggigil, terus ada kayak gempa, goyang gitu kan. Saya duduk sila aja sampai gini, saya kaget. Nah di situ saya tetap fokus, saya baca rapalan itu, saya baca terus, saya nggak mau lari kan itu. Baru saya merasakan ada yang datang, sosok hitam besar nindihin badan saya. Yang tadinya saya tegak kayak gini, kayak jongkok gitu, kayak berat banget. Tapi saya terus bacaan terus. Nah, kok jadi kayak ditindih gitu, Pak. Ditindih terus. Saya tuh kayak mau dicekek. Tapi karena saya tekad bulatnya tetap ada, akhirnya itu lambat laun ngurangin. Nah setelah itu baru tuh bayangan gede banget tuh di depan saya. Depan saya itu bayangan gede banget, hitam, lidahnya menjulur, matanya gede, merah. Di situ saya akhirnya dapat tuh jawabannya. Jawabannya di kertas itu, Mae. Jawabannya itu ada tulisan. Tadinya yang kertas kosong itu ada tulisan, Mae. 1.58406 kali, berarti 1.584.000.000. Terus di bawahnya itu ada tulisan lagi, niat sampean kulo kabuli. Saya baca tuh 1,584 juta, berarti 1.584.000.000. Niat sampean kulo kabuli. Tulisannya ketiga, kulo njaluk cerutu jangkrik 15 batang. Saya pegang, saya baca berulang-ulang. Saya tungguin tuh sampai fajar, coba hilang nggak tulisan itu kan gitu. Akhirnya jam persis pagi biasa kuncian datang, tanya gimana Pak Jaja. Sebelumnya kertasnya dilihat dulu nggak? Kosong? Dilihatin kosong, nggak ada tulisan ya? Nggak ada. Jadi ini asli tulisan goib? Tulisan goib, nggak ada. Itu kertas putih bersih. Nah setelah itu kuncinya bilang, gimana Pak, hasilnya apa? Ini Pak hasilnya. Dibacalah sama juru kunci. Oh ini, ya sudah, tinggal Bapak ngobrol aja sama kawan-kawan Bapak yang mau modalin, kata kuncinya. Yaudah, karena Bapak pulang.
Akhirnya saya dibawa pulang lagi tuh ke tempatnya Kuncen. Di situ yang ada kawan-kawan saya juga nungguin. Mungkin kalau kawan saya berharapnya tuh saya tuh berhasil membawa duit. Ternyata saya hanya membawa sepucuk surat. Nah, akhirnya surat itu dikasih tahu sama Pak Mul, Pak Joko sama Pak Adit bahwa hasilnya itu eyangnya minta cerutu jangkrik 15 batang. Pak Mul tanya, Pak Kuncen kira-kira berapa harganya? Terus Pak Kuncen ya tanya aja sendiri. Waktu itu Pak Kuncen gak ngasih tahu. Pokoknya nanti Bapak carilah. Tapi sebelumnya tuh Kuncen udah bilang sama saya, Pak, nanti ini kalau udah ketemu Bapak nanti naik lagi. Ini yang terakhir, biar duitnya cepat keluar. Nah, karena saya dikasih tahu seperti itu, saya sampaikan sama kawan saya yang punya modal. Nah, setelah itu saya cari-cari tuh. Begitu saya ketemu toko khusus untuk tual, di situ saya menemukan ada barangnya, katanya ini cerutu jangkrik. Harganya itu 800.000. Satu biji. Satu biji. Mahal banget ya. Ya, akhirnya kalau saya hitung kurang lebih 12 juta kali 15 biji, 15 batang. Pak Yadi telepon, foto tuh, difoto bentuknya cerutu jangkrik itu kirimin ke Kuncen. Nah, tuh Kuncen tuh, oh iya betul ini barangnya. Udah langsung dibayarin aja, dibeli, karena Pak Yadi juga nggak pegang duit. Akhirnya teleponlah Pak Mul. Kata Pak Mul, udah siap, oke, nanti saya TF kasih DP, nanti malam Jumat diambil lagi, kan dilunasin, kata Pak Mul. Akhirnya di DP tuh 300.000 sebagai tanda jadi, karena barangnya juga baru ada 3. Nanti yang 12-nya nanti Bapak kapan mau diambilnya? Waktu itu kan hari Senin, ya kan, Senin, Selasa, Rabu masih ada waktu, karena Kamis saya harus naik lagi. Akhirnya yaudah di DP aja dulu. Saya bilang, Bu, ini tolong carikan aja yang 12-nya, karena ini baru ada 3 ya. Ya Pak, nanti tapi ini pembayaran cash Pak. Ya, seperti gitu. Saya udah ngiyain. Nah, akhirnya setelah sudah berjalan, udah di DP kan, saya udah dikasih buktinya sama tokonya. Saya serahin tuh sama Pak Mul, karena saya kan pakai motor tuh. Saya samperin ke rumahnya, nih Pak, saya udah DP. Udah, tenang aja. Berjalan tuh hari, saya nggak mikirin lah, nanti paling Kamis ditebus. Saya pikir kan harus menghadap lagi malam Jumatnya. Ternyata Pak Mul nggak nelpon, nggak apa, nggak ada kabar. Saya kan bingung. Akhirnya berjalan waktu tuh, lewat malam Jumat, ya kan, berarti ibaratnya kan ingkar janji. Hari Jumat sorenya saya bersama Pak Yadi meluncur langsung ke Kuncen. Saya ngomong sama Pak Yadi, gimana Pak Yadi? Udah kita samperin aja Kuncennya, gimana enaknya kan gitu. Terus saya di sana ya ketemu sih sama Kuncennya. Gimana Pak Jajal, udah ada? Ini kemarin ditungguin katanya tuh. Tuh mohon maaf Pak, saya kan nggak pegang duit, yang tanggung jawab kan Pak Mul. Ini bisa celaka Pak Jajal kan gitu. Sebenarnya Pak itu batas waktunya sampai kapan Pak? Bisa nanti naik lagi tuh. Ini batas terakhirnya sampai 41 hari loh Pak. Nanti kalau lewat dari 41 hari ini nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, akan makan korban. Nah di situ saya mulai gelisah. Saya gelisah banget. Saya diem. Pak Yadi ngomong, berarti ini terakhir 41 hari Pak. Iya. Ini perjanjiannya kan terakhir 41 hari. Aturannya kalau kemarin itu dia udah nungguin eyangnya. Kalau Bapak udah nyiapin cerutunya, ya udah ada di depan. Udah mau dikasihkan tuh uangnya.
Tapi karena bapak nggak ada, akhirnya ya itu ngomong, dikasih waktu 41 hari. Akhirnya berjalan waktu tuh Mae. Mulnya saya tanya, Pak Mul gimana? Aduh saya nggak ada duit. Saya tanya lagi, Bang Adit gimana? Saya udah lagi nyari katanya. Saya tanya, Joko gimana Jok? Udah nanti dulu, tenang aja, masih ada waktu. Apa 1 hari kan? Ya. Saya santai kan, karena saya kan juga mikirkan anak istri saya juga kan gitu, makannya, berobat anak kan gitu. Saya sempat pinjam juga sama Pak Yadi, kurang lebih ada 500 lah buat TF ke istri saya, karena biar bisa makan, bisa berobat. Saya ya kalau dihitung saya sama Pak Yadi utangnya hampir 1 juta lebih, karena Pak Yadi kan kawan saya, akhirnya nggak masalah. Berjalan waktu tuh 1 hari 2 hari nggak terasa, sudah 1 bulan kok nggak ada kabar. Saya kan jadi semakin gelisah. Waduh ini gimana, kata saya, harus waktunya tinggal 11 hari lagi. Saya kan ngojek, akhirnya saya paksakan berangkat, temuin lagi tuh Pak Mul. Pas saya ke situ Pak Mul nggak ada. Terus saya tanya ke Pak Adit juga nggak ada lagi. Ketemunya sama Pak Joko gimana? Nggak tahu nih Pak Mul katanya ada duit gini. Kata saya seharusnya kan digadain tah mobilnya tah BPKB-nya kalau memang bertanggung jawab, kata Pak Jokonya. Saya bilang ya nggak tahu ya, jadi gimana Pak? Yaudah nanti saya omongin kan itu. Saya pulang lagi tuh, saya ke pangkalan lagi, saya biasa cari duit. Nah di situ saya gelisah, tiba-tiba sudah waktunya tuh 41 hari, sudah waktunya tuh. Gak datang juga Pak Mulnya. Saya tambah kalut lagi, bingung. Jelang 2 hari setelah 41 hari, berarti ke hari 43 saya dapat telepon dari istri saya. Bapak pulang, Dede masuk rumah sakit. Tambah kacau lagi saya bingung harus gimana saya kan. Saya sempat deg-degan, jantung saya duduk. Ini gede, besar banget degupannya tuh. Akhirnya saya ngomong sama Pak Yadi, Pak saya harus pulang dulu ke Jakarta, saya harus tengok anak saya masuk rumah sakit. Saya pulang tuh, motor saya bawa, saya langsung menuju ke rumah sakit. Lihat anak saya terkapar, saya di situ bingung, pucat saya wajah saya. Saya sampai meluk anak saya tuh, saya peluk anak saya. Maafin bapak baru nongol kan gitu. Anak saya kan umurnya udah lebih dari 3 tahun Pak. Saya tuh berdoa terus, tapi pikiran saya kacau. Di samping mikirin anak, mikirin perjanjian itu. Saya tuh akhirnya pukul jam, kalau nggak salah tuh pukul jam 2 pagi 15 anak saya meninggal. Saya nangis, saya sedih banget, saya nangis sama istri saya nangis berdua, saya pelukan. Jam 2 malam saya sedih sampai saya diam, saya anak saya peluk gitu. Saya merasa bersalah, berdosa gitu kan. Dah akhirnya dibawa pulang tuh, disemayamkan. Saya diem merenung, ini dosa saya kan gitu. Saya nggak kontrol anak dalam hati saya, tapi saya nggak ngucap ke istri, karena istri kan nggak tahu kalau saya melakukan seperti itu, kan nggak tahu istri saya. Taunya istri saya kan terima duit di TF kan gitu. Akhirnya saya diam, berjalan waktu tuh seperti bersemula. Yang tadinya saya akhirnya besoknya saya setelah 3 hari anak saya disemayamkan, tahlil 3 hari, ke 4 harinya saya pulang lagi ke kampung halaman. Saya serahin motor, saya mau balik lagi kumpul sama istri. Saya udah putus harapan
Karena yang saya kejar Pak Amul udah gak ketemu. Saya pulang lah, saya balik lagi ketemu di Jakarta sama istri saya. Berjalan waktu, tapi saya tuh setiap hari didatengin terus. Setiap malam didatengin terus. Ada bisikan, mana cerutunya, mana cerutunya. Seperti itu, hampir setiap malam. Saya gak bisa tidur. Begitu baru dia bangun lagi. Sampai saya tanya, kenapa Pak? Gak apa-apa. Saya tidur lagi, bangun lagi. Akhirnya saya keluar. Di situ keluar tuh kayak ada sosok bayangan tinggi besar itu kan. Saya kaget. Sampai kurang lebih adalah dua bulan saya dikejar terus sampai saya nggak bisa tidur. Sampai saya aja ikut kembali lagi kan, saya balik lagi jualan bakso lagi tuh. Akhirnya saya jualan tetap aja digangguin. Akhirnya saya diem tapi saya nggak pernah cerita sama istri saya, enggak. Kalau saya melakukan ritual seperti ini enggak. Istri saya tetap ngasih support terus sama saya. Setelah saya jualan keliling, saya masih jualan tuh. Saya keliling, saya cari tetap yang penting bisa bayar utang gimana. Besoknya saya didatengin sama yang punya duit juga. Saya didatengin, dimarahin, gimana mau bayarnya kapan gini-gini. Saya bilang saya nggak, udahlah Pak, saya udah siap, mau di penjara nggak apa-apa. Yang penting tekad saya kan nanti saya kalau ada rezeki saya bayar, saya lunasin. Tambah pusing lagi saya, ini belum selesai, ditambah ini datang lagi masalah lagi. Saya nggak tenang jiwa saya. Setelah 3 bulannya saya dikabarkan, saya pulang itu dikabarkan saya udah dibawa ke rumah sakit, jatuh dari kamar mandi. Nah, terus yang nolongin juga tetangga. Saya dicari karena saya kan punya HP, saya dicari, saya suruh pulang, saya ada masuk ke rumah sakit. Tapi saya juga nggak tertolong. Saya nangis lagi. Ini ada apa? Ini mungkin apa kan gitu. Hati nggak karuan, nangis terus. Saya menyendiri, diam aja. Akhirnya setelah saya disemayamkan, saya duduk di makam itu. Saya minta maaf sama istri saya. Bunda, saya minta maaf gini-gini, saya cerita semua. Setelah saya nggak ada. Waktu meninggal istri ada yang ganjil Di nggak? punggungnya itu biru. Pas saya mandikan tuh itu kelihatan biru itu. Jatuhnya di situ. Jatuhnya di kamar mandi. Sini tuh ada biru itu. Saya minta maaf sejadi-jadinya sama istri saya. Saya bilang, Bunda kok tega ninggalin saya. Anak saya sudah pergi, sekarang Bunda ninggalin saya. Saya nangis terseduh-seduh. Saya sampai ibaratnya hampir mau pingsan. Akhirnya ada kawan saya juga yang bantu saya, nyenangin jiwa saya. Saya bilang, kata teman saya, udahlah sabar, ini ujian. Dinasihatin ini. Akhirnya saya baru sadar. Saya baru mikir, ini ada apa ini tumbalnya dalam hati saya kan gitu, karena melanggar perjanjian. Akhirnya karena saya hidup sendirian, saya pamitan tuh sama bos saya, Pak, saya mau pulang kampung lagi. Saya pulang kampung lagi, saya langsung menuju ke tempat kuncen. Saya cerita lagi sama kuncen kalau saya ada kejadian gini. Kuncennya bilang, ya sabar. Ini sebenarnya bukan kesalahannya Pak Jaja. Cuma ini kesalahannya teman-temannya Bapak yang video omong. Akhirnya imbasnya ke Bapak. Saya bingung. Jadi saya harus gimana Pak? Mungkin ini yang terakhir saya, nyawanya yang akan diambil. Saya bilang gitu kan. Kata kuncennya, ya udah Bapak tenangin aja dulu lah. Ya udah gini aja Pak, saya minta tolong aja lah. Kira-kira bisa nggak saya lepas dari eyang itu? Jangan karena saya setiap hari dikejar terus Pak. Saya sampai takut. Didatangi sosok apa? Sosok itu, jin itu, eyang itu ya, yang hitam itu.
Saya hampir setiap hari itu. Di mana saya tidur, di situ pasti dia ada. Di mana saya di sini, pasti dia ada. Saya bingung, Pak. Saya takut, Pak. Tolong bantu saya. Akhirnya saya mau minta tolong, putuskan tali benang merahnya. Saya tolong Pak Kuncen, tolong putuskan tali benang merahnya. Akhirnya Pak Kuncen diem, baru udah istirahat dulu Pak Jaja. Pak Kuncen masuk. Nah masuk, akhirnya saya dibawa lagi di sana. Saya dibawa naik ke atas. Di situ saya diputus benang, saya pegang benang satu, Kuncen pegang terus, saya digunting. Tapi di situ udah ada istilahnya sajin-sajin juga sih. Di situ dibacain apa, kuncinya kita juga nggak ngerti, rapalan apa, akhirnya diputus. Di situ saya mulai lega, pikiran saya udah tenang. Saya akhirnya permisi sama kuncinya pulang. Nah saya pamitan sama kuncinya, pamitan ya barangkali saya punya salah, saya minta maaf gini-gini, ya udah nggak apa-apa Pak. Akhirnya saya putuskan saya mau bertobat. Tuh saya ditemukan lah, saya cari orang pinter sama pakaiannya itu, saya minta tolong dituntun, saya udah melakukan jalan sesat. Akhirnya saya dibantu, saya dimandikan tuh. Besoknya tuh saya dimandikan gitu kan, itu udah lepas dari Kuncen tuh, saya udah keluar. Jadi setelah diruqyah sama Pak Kiai, saya disuruh tobat nasuha. Baru selang berapa waktu saya mendengar kabar kawan saya satu persatu meninggal. Saya dapat kabar Pak Mul meninggal, terus bulan berikutnya Pak Adit yang meninggal. Saya coba layat bener enggak kabarnya itu, ternyata benar. Pak Mul meninggal, Pak Adit meninggal, terus Pak Joko juga meninggal. Baru saya di situ baru saya sadar. Kalau pada waktu itu berhasil mendapatkan harta dari goib, mungkin nggak menyesal. Tetap sih ada penyesalan Pak kalau anak istri meninggal. Tapi kan perjanjiannya kan nggak seperti itu. Perjanjian kan kontrak umur. Jadi kontrak umur, kalau perjanjian dari kawan saya itu mengabulkan permintaannya yang tersebut, ya mungkin saya akan keluar duitnya. Dan akan perjanjian kan saya sama kawan-kawan perjanjian kan mau dibagi dua hasil itu. Tapi karena kawan saya ingkar janji, ya akhirnya saya nihil. Tapi korbannya anak dan istri saya. Kalau menurut Mas Jaja, anak dan istri meninggal itu karena apa? Atau kebetulan aja? Memang kalau sudah menurut waktunya. saya tadinya saya berpikirannya kan positif saja. Karena itu anak saya itu kan karena sering sakitan. Saya positif. Gitu kan, mungkin ini sudah waktunya anak saya dijemput. Tapi selang berapa bulan ternyata istri saya dijemput. Ditambah lagi saya kagetnya di punggungnya itu ada biru itu kan. Ini benturan dari mana? Kalau seandainya jatuh di kamar mandi kepleset, mungkin kepalanya, tapi ini kan punggungnya yang jadi memar biru itu. Di situ sampainya akhirnya saya sadar ternyata inilah akibat dari permainan pesugihan. Sempat nanya nggak ke orang pintar, ke tempat ruqyah? Mungkin Saya tahu. nanya, Pak Kiai kenapa ya? Saya kan sudah cerita tuh kalau saya sudah melanggar aturan agama Islam. Saya sempat menyimpang, ambil jalur gaib pesugihan. Ternyata saya ambilnya kan jurusan kontrak umur. Nah akhirnya saya bilang, kata Pak Kiai, ya ini akibatnya. Karena perjanjiannya dilanggar, akhirnya tumbangnya keluarga sendiri. Dan yang melanggar pun pasti akan mengakibatkan seperti yang ditinggalkan Bapak kan gitu. Jadi ini tetap makan korban Mang. Gitu. Jadi berbahaya ya? Bahaya banget. Sampai saat ini penyesalannya masih? Masih. Dan bahkan saya selalu ingat terus anak istri saya. Walaupun sekarang saya sudah punya istri lagi, tetap nggak bisa dihilangin. Ada pernah mimpi nggak Mas Jaja? Sering. Apa mimpinya? Mimpinya saya selalu didatengin anak istri saya. Makanya saya setiap malam Jumat saya selalu kirim arwah ke almarhum anak saya dan istri saya. Pernah berkata apa anak istri? Saya bilang kalau ngomong sih enggak,
cuma dia selalu nampakkan. Utang-utangnya sekarang tinggal berapa? Masih dicicil, Masih berjalan? masih berjalan, Masih ditagih? masih ditagih. Saya Masih kejam cicil, nggak nagihnya? Masih sampai sekarang. Saya cicil tuh, sekarang udah berkurang. Dari 80 juta itu? Dari 80 juta sekarang udah mau mendekati 17 juta. Sampai sekarang pun masih punya utang 17 juta. Ke siapa? Ke yang bersangkutan. Barangkali di video ini mau menyampaikan sesuatu Ya. ke yang punya duit gitu ya? Ya, Apa? ya saya harapannya yang punya duit kalau seandainya saya belum mampu bayar, tolonglah jangan ditagih. Kalau mau minta ya nanti saya TF seperti biasa, 1 bulan sekali saya TF. Sudah pernah nego untuk bunganya? Oh sudah nego, Nggak bisa? tetap nggak bisa. Tetap saya harus membayar 80 juta total. Mantap, luar biasa ini ya. Terakhir Mas Jaja, mungkin punya pesan untuk penonton Malam Mencekam, baik dan buruknya melakukan pesugihan. Nggak ada baiknya kayaknya, buruknya apa? Kalau pesan saya khususnya kepada pemirsa, kawan-kawan saya, orang-orang yang istilahnya punya hati akal yang sehat, tolonglah jangan ikutin gaya-gaya spiritual, pesugihan, apalagi minta kekayaan. Kita carilah yang ikhlas saja, benar-benar hasil yang bagus, yang murni dan bersih, karena Allah Ta'ala, rezekinya Allah itulah yang lebih nikmat daripada istri dari penghasilan itu. Ya, jalan pintas ya. Jalan Oke. pintas. Nah sobat, itu sudah ada pesan dari Mas Jaja ya. Pesan baiknya seperti itu. Kembali harus jauhi pesugihan ya. Ya, Keluarga yang sekarang gimana, bahagia ya? alhamdulillah. Sudah punya anak lagi? Enggak, Belum ya? belum. Baik. Ada luka yang tak terlihat oleh mata. Luka karena hutang, luka karena hinaan dari orang-orang terdekat. Mas Jaja pernah berdiri di titik terendah itu. Hingga sebuah jalan menawarkan kekayaan tanpa perlu menunggu waktu. Namun setiap perjanjian selalu memiliki harga. Tapi tak semua harga dapat dibayar dengan uang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.